Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Edi, Pak Kang Irsyad, sama teman-teman semua. Hari ini saya Hilda Hamdausnia dan Pak Dede Taufik akan mempresentasikan laporan ketiga atau progres ketiga mengenai BSTF, BMS, dan SOC-nya. Nah, pada presentasi hari ini tuh ada beberapa outline yang akan kita sampaikan mengenai pengembangan BSTF, lalu mengenai detail dari lapisan komunikasi, terus fungsi monitoring dan proteksi dan manajemen thermalnya, lalu algoritma estimasi SOC, beberapa algoritma juga di sini kami dari data latih SVR, dan yang terakhir progres dari machine learning-nya tuh bagaimana untuk estimasi SOC-nya. Nah, seperti kita ketahui mengenai sistem baterai di TF itu sendiri, itu menggunakan baterai FLRA, di mana terdapat 8 baterai yang 4 diserikan, dua-duanya diserikan lalu diparalelkan. Nah, mengenai pengembangan itu sendiri, kemarin ada saran dari Kang Irsyad, Halo, kecil suaranya. Halo? Ya. Sekarang ada, Kang? Ada. Nah, ya. Jadi 4 papan sel itu rusak, jadi rencananya itu diganti menggunakan papan sel yang seperti ini gitu, dan modul lokalnya seperti ini. Nah, ini untuk rangkaian simulasinya, jadi kita simulasikan dulu baterainya itu menggunakan baterai yang coklat ini papan selnya, dan ini modul lokalnya. Nah, papan selnya sendiri itu komunikasi one wire yang DS2438, dan untuk modul lokalnya itu menggunakan Arduino Nano. Nah, tadi kan menggunakan papan selnya menggunakan komunikasi one wire itu ada 3 tahap. Ya, diawali dengan host atau modul lokal mengirimkan sinyal reset ke jalur one wire, lalu diikuti dengan proses seleksi perangkat oleh modul lokal untuk mengidentifikasi secara spesifik perangkat dari papan selnya. Lalu komunikasi bus one wire itu berfungsi sebagai modul lokal untuk membaca data tegangan dan suhu dari papan sel itu sendiri. Nah, mungkin ini ada pembahasan lapisan komunikasi secara detail karena kemarin belum terlalu detail. Jadi tadi kan udah dijelaskan dari papan sel ini komunikasinya one wire. Nah, modul lokal itu sendiri ini ada beberapa fitur. Nah, mengenai keluaran aktuator pengisi ini fungsinya untuk melakukan aksi kontrol untuk atau memutuskan hubungan kabel koneksi dari pengisi baterai ke susunan baterai. Terus Kecil suaranya. ini ada. Ada. Jangan jauh-jauh dari mic. Iya, dari speaker. Terus mengenai keluaran aktuator bebannya, itu fungsinya untuk ini untuk fungsinya itu untuk melakukan aksi kontrol untuk menyambungkan atau memutuskan hubungan kabel koneksi dari beban listrik yang menggunakan energi dari susunan baterai. Lalu di sini ada masukan sensor arus yang fungsinya untuk pengukuran arus. Lalu di sini ada antarmuka komunikasi ini untuk meneruskan data pengukuran, data monitoring, dan status proteksi serta kondisi baterai dari modul lokal ke modul pusat. Nah, untuk microcontrollernya itu fungsinya untuk monitoring dan proteksi. Nah, untuk modul pusatnya itu di sini ada antarmuka juga. Jadi di sini untuk meneruskan info dari modul lokal di modul pusat nanti dibaca di sini di antarmuka gitu. Lalu di sini mikroprosesor fungsinya untuk mengestimasi keadaan baterai dan sistem basis datanya. Nah, mengenai fungsi monitoring dan proteksi di untuk mengukur, menyimpan, melaporkan, dan menganalisis data secara langsung. Keuntungan yang paling pentingnya itu untuk terus memantau parameter kinerja baterai, terutama untuk sistem proteksi baterainya. Nah, ini terdapat 4 batas yang digunakan untuk sistem proteksi baterai agar baterai tersebut berada di daerah operasi aman. Jadi ada limit atau dikodekan dengan LIM, itu jadi nilai batas atas untuk menghindari tegangan overcharge. Lalu low limit itu untuk mencegah over discharge, dan charge available ini untuk menunjukkan tegangan siaga saat baterai digunakan atau dalam waktu istirahat. Lalu discharge ini menunjukkan tegangan minimum di mana baterai dapat discharge atau tegangan minimum agar sel dapat digunakan. Nah, ini algoritma proteksi sel baterainya. Kami juga dapat sumbernya dari disertasi Kang Irsyad. Jadi untuk algoritmanya itu, jadi ini kita tahu nanti berapa tegangannya, terus nanti dideteksi apakah lebih dari HLIM. Kalau iya melakukan hal ini, charge-nya di off, lalu discharge-nya on. Kalau tidak, akan melakukan langkah selanjutnya. Apakah kurang dari low limitnya, apakah lebih dari CAFL,
apakah kurang dari DFFL, seperti itu. Nah, untuk manajemen thermal, seperti yang kita tahu, fungsi manajemen thermal itu untuk mengurangi adanya perbedaan suhu dari setiap baterai yang ada pada susunan sistem baterai. Nah, berikut algoritmanya. Jadi, di sini nanti ditampilkan dulu atau dimonitoring dulu berapa suhunya dari 4 baterai, lalu nanti ada pengaturan set batas atas sama batas bawah. Lalu kalau misalkan lebih dari batas atas itu nanti maka kipas nyala, kalau tidak ya tidak, ini kembali ke sini. Terus juga nanti dilihat juga suhu ketiga atau keempatnya, habis itu nanti melakukan ini pengontrol persen outputnya itu di antara 0% sampai 100%. Kalau misalkan ada hasilnya itu nanti kipas sama satu kipas 2 itu akan on mengikuti nilai persen outputnya. Lalu nanti dideteksi juga apakah nilai suhu 1 dan suhu 2 itu di atas bawah. Kalau misalkan iya, nanti kipas akan off. Begitupun suhu 3 dan suhu 4-nya. Nah, ini mengenai progres pengembangan BSTF-nya. Jadi, kemarin itu kita melakukan membaca ID papan sel yang 4 tadi itu, lalu setelah itu nanti dimasukkan ID-nya itu di Arduino-nya, di codingannya. Setelah itu nanti di-upload, dan nanti diharapkan itu muncul nilai suhunya gitu. Nah, ini progres yang pertamanya itu membaca ID pada papan sel, gunakan Arduino, didapatkan beberapa ID-nya. Ini ID yang pertama, ini ID yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, saat memasukkan ID ke sini, jadi ini sebenarnya saya menggunakan codingan yang kedua. Yang pertama itu agak pusing, jadi saya cari-cari lagi codingan yang keduanya. Sebetulnya ketika saya sudah masukkan papan selnya, ID-nya, itu ketika di-compile itu sudah bisa down compiling. Tapi ketika saya upload ke Arduino-nya, itu ada error seperti ini. Nah, saya coba cari di internet dan mendapatkan kalau misalkan arti errornya itu ini saya dapatkan di forum Arduino. Katanya itu kalau misalkan komputernya itu nggak connect sama Arduino-nya. Terus melakukan hal ini yang tools, board, dan lain-lain itu sudah saya lakukan dan sudah pas gitu. Jadi kemungkinan emang ada nggak connect gitu antara laptop sama Arduino-nya. Bisa jadi dari Arduino-nya atau mungkin dari USB-nya. Nah, saya mau keluar tuh sebenarnya masih takut. Jadi mungkin nanti saya akan mencoba hal membeli di online shop mungkin ya untuk Arduino-nya atau kabelnya gitu. Supaya nanti di laporan akhir bisa ada hasil softnya gitu keluar. Diharapkan seperti itu. Nah, selanjutnya estimasi SOC, Pak Dede. Mau di saya apa mau di Bapak, Pak? Di Ibu aja, Bu. Oh, ya. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan, suaranya kedengaran semua? Bagus, Jelas, bagus, Pak? bagus. Jelas, Jelas. jadi rencananya memang kami tadinya mau ke bikin hardware-nya dulu, kemudian ke SOC-nya karena kita pinginnya hasilnya bisa dipahami bareng-bareng, cuman karena kondisi tidak memungkinkan, akhirnya seolah-olah jalan masing-masing. Ibu Gilda untuk hardware-nya, saya di SOC-nya. Lanjut. Ini algoritma yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi ini masih berdasarkan dari dari disertasinya Pak Irsyad. Jadi pertama untuk estimasi SOC dengan kolom counting dan metode SPR ini, dengan model SPR ini, pertama kita menyiapkan data latih, yaitu kita melakukan pengukuran baterai untuk mendapatkan data tegangan, arus, dan waktunya. Kemudian dilakukan perhitungan SOC menggunakan kolom counting dan menentukan data latih dengan menentukan rata-rata dari tegangan ketika charging dan discharging dibandingkan dengan referensinya. Kemudian setelah itu, setelah kita dapatkan data tersebut, kita masukkan ke model SPR yang akan kita gunakan dengan menentukan parameter C, epsilon, dan taunya ya. Mungkin nanti jelaskan di bawah itu apa saja. Kemudian melakukan pelatihan SPR, mendapatkan model SPR berdasarkan data latih, kemudian menentukan data tes, pembandingan SOC dengan estimasi SPR dan data tes, kemudian dihitung dengan root mean square-nya. Nanti kalau misalkan
nilainya masuk, maka bisa dilanjut model dapat digunakan. Kalau misalkan tidak, itu model kembali harus ditentukan lagi parameter awalnya. Lanjut. Ini sebelumnya mungkin saya sampaikan hasil pengukuran baterai yang sebelumnya, yang kemarin sempat masih kurang bagus ya untuk baterai yang merek LG yang kapasitas 3 ampere hour. Ini di sini yang biru adalah pada saat proses pengosongan, dan yang kuning adalah saat proses pengisian, dan di tengah-tengah ini adalah rata-rata dari tegangan ketika charging dan discharging. Cuman ini saya yang sebelumnya sempat saya sampaikan bahwa kapasitas pengisian saat pengisian itu hanya mencapai 2,6. Saya kayaknya ada sesuatu yang salah. Ini pengisiannya jadi 3,14, meskipun jadi seolah-olah bagus ya, tapi kayaknya pada saat penyusunan membuat rata-rata itu terjadi pergeseran antara arus dan waktu, sehingga pengalinya jadi lebih besar hasilnya gitu. Lanjut. Ini prosedur penyiapan data latih untuk metode regresi vektor pendukung atau SPR yang saya ambil masih dari disertasinya Pak Irsad. Dalam kondisi penuh dilakukan pemakaian dengan metode C20. Ini untuk baterai yang PRLA tadi, pemakaian akan 0% setelah 20 jam. Kemudian dilakukan pengukuran Pi, tegangan, arus, dan waktu setiap 5 detik. Kemudian data disimpan. Kemudian setelah itu dikosongkan selama 120 menit atau 2 jam. Kemudian dilakukan pengisian dengan metode C20. Ini agar diharapkan setelah 120 menit ini tegangan berada pada posisi OCP-nya. Kemudian dihitung state of discharge-nya, SOC-nya dengan metode column counting. Kemudian setelah itu dihitung rata tegangan pengisian dan pemakaiannya. Lanjut. Boleh lanjut. Ini estimasi SOC. Sebelumnya di presentasi sebelumnya dijelaskan bahwa pengukuran SOC, estimasi SOC yang digunakan juga dipengaruhi oleh nilai Packard yang dimana untuk PRA ini biasanya nilainya ada gitu. Kalau untuk baterai yang lain kan nggak ada, kalau untuk PRA ini ada nilai Packard-nya. Nah, sebelumnya dijelaskan bahwa nilai Packard itu maksimal bukan maksimal, nilainya 1 kalau itu ideal gitu. Tapi di sini kita dapatkan nilainya di atas 1. Ini karena baterainya masih baru. Berdasarkan perhitungan ini didapatkan bahwa nilai Packard-nya adalah 1,2304. Kemudian lanjut. Nah, ini kurva OCP dengan sebagai acuan terhadap data latih. Ini saat proses charging dan discharging. Jadi ini ketika proses discharging yang hijau, yang biru adalah proses charging, dan di tengah-tengahnya adalah OCP-nya itu rata-rata dari tegangan pada saat charging dan discharging. Boleh lanjut lagi. Kemudian untuk menentukan parameter awal dari regresi vektor pendukung, ini ada 3 nilai menggunakan kernel bertipe radial basis function atau RBF dengan nilai C itu cost function, kemudian epsilon sebagai incentive loss function, dan tau adalah kernel parameter. Mungkin Bapak Ibu lebih paham tentang ini. Kemudian melakukan pelatihan dengan memasukkan data latih yang sudah diperoleh sehingga mendapatkan model regresi vektor pendukung menggunakan nilai parameter awal. Kemudian dilakukan validasi dengan milih data test, melakukan perbandingan nilai SOC dari estimasi regresi vektor pendukung dari model dengan nilai dari data test. Jika hasil least mean square error-nya kurang dari 5%, maka hasil dapat diterima sehingga model dapat digunakan. Namun apabila hasilnya masih lebih besar dari 5, maka parameter awal disesuaikan lagi sehingga diharapkan
RMS-nya dapat di bawah 5. Kemudian jika udah 5, maka model dapat dilanjutkan. Lanjut. Ini hasil SOC dengan model SPR, estimasi SOC dengan SPR. Di sini dapat dilihat bahwa hasil estimasi dengan menggunakan SPR terdapat kecocokan gitu. Kecocokan antara SOC reference dengan model. Namun di bagian ujung-ujung ini ada perbedaan, mungkin pengaruh dari adanya proses charge discharge. Kemudian ini nilai parameter awal yang ditentukan untuk mendapatkan fungsi grafik di atas, di mana C-nya adalah 30, epsilonnya 0,04, dan tau-nya 45. Lanjut. Ini margin galatnya didapatkan posisinya itu 4%, nilainya dapat dilihat di sini maksimal 4% dan range-nya untuk minimalnya 4% juga. Dengan nilai RMSE yaitu sebesar 2,3% untuk keseluruhan tes. Lanjut lagi. Ini rencana pengembangan estimasi OC dengan machine learning seperti yang kami janjikan di awal. Kita akan menggunakan Anaconda 3 dengan menggunakan konsol Python 3.7 berupa Jupyter. Kemudian baterai awal yang akan digunakan adalah menggunakan baterai 18650 merek LG dengan kapasitas 3000 mAh sebagai uji coba. Kemudian apabila sudah cocok, kita akan coba aplikasikan pada kondisi sebenarnya. Sebenarnya saya ingin berharap ini dapat saya gunakan dulu dengan mengambil data yang kemarin kita ambil di lab, yaitu uji baterai yang coklat itu yang LG ini. Cuman saya masih terlalu jauh untuk mempelajari ini, bukan saya menghindar. Cuma saya sebenarnya berusaha untuk mempelajari Python-nya. Jadi boleh Bu lanjut Bu. Jadi saya dari seminggu ini mengotak-atik apa itu Python. Jadi baru sampai sini. Mohon maaf. Jadi saya inginnya lebih dari ini yang ingin disampaikan, tapi baru sebatas ini. Jadi saya sudah menginstal Anaconda 3 dengan ini tampilan Anaconda Navigator-nya. Kemudian lanjut lagi Bu. Kemudian ini saya mengikuti langkah-langkah yang ada di internet, bagaimana cara menggunakan Python. Ini tampilan pembuatan environment-nya. Kemudian lanjut lagi. Kemudian saya mencoba mengimport library untuk Python-nya. Lanjut lagi Bu. Kemudian saya mendapatkan informasi kalau menggunakan Jupyter lebih baik untuk skala kecil dibandingkan misalkan menggunakan Spider gitu. Karena untuk kalau Spider biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang cukup banyak, sedangkan karena ini relatif kecil jadi cukup menggunakan Jupyter. Jadi yang saya gunakan coba menggunakan Jupyter. Lanjut lagi. Ini saya coba ngotak-atik untuk belajar Jupyter, kemudian lanjut lagi. Ini saya mempelajari dulu bahasa Python-nya. Ini cara menampilkan plot. Dari sini saya sebenarnya ingin ngambil data yang CSV dari data hasil pengujian kemarin. Cuman belum ketemu juga cara ngambilnya. Jadi meskipun saya ngikutin beberapa dari pelajaran di internet tentang mengambil data CSV kemudian dimasukkan ke sini, diplotkan di ini tampilan yang pakai Spider, tapi masih selalu error gitu. Lanjut lagi Bu. Jadi sebenarnya saya ingin mohon maaf, saya baru sampai mempelajari atau mengenal Python ini, jadi dengan rasa hormat kepada teman-teman semua. Jadi saya untuk saat ini mungkin belum bisa menyampaikan hasil yang maksimal,
dari 3 presentasi ini, meskipun begitu saya berharap saya masih bisa menyelesaikan, mudah-mudahan di laporan akhir nanti saya sudah bisa mendapatkan hasil dan paling tidak bagaimana cara membaca data yang dihasilkan dari hardware yang dihasilkan oleh Bu Hilda. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, Pak Irsyad dan teman-teman, untuk mempercepat langkah mungkin saya mohon masukannya, terutama untuk pemahaman mengenai Python-nya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mangga teman-teman pertanyaannya. Oh, itu ada di chat, udah ada pertanyaan. Ini yang pertama dari Fani, bagaimana metode penentuan atau perumusan height limit, top limit, dan lain-lain untuk fungsi proteksi. Jadi sebenarnya untuk spesifikasi tersebut itu sebenarnya ada di spesifikasi baterai ya biasanya. Yang ini tuh, yang height limit gini-gini tuh, misalkan diambil contohnya itu di baterai yang yang waktu kita yang coklat itu bisanya di sini tersedia kayak maksimum charge voltage. Kan kalau height limit itu jadi kayak maksimum tegangannya itu berapa, kalau misalnya lebih dari situ berarti kan dikatakan overcharge. Nah, ini di sini ada maksimum charge voltage-nya itu di 4,2 atau kurang lebih di 0,05 gitu. Terus kalau buat low limitnya itu biasanya di sini di end voltage atau cut off-nya. Jadi low limit itu misalkan nggak boleh kurang dari 2,5. Kalau misalkan kurang dari 2,5 artinya dia nanti over discharge. Kayak gitu sih, Fani. Halo, Fani, gimana? Ya, silahkan kalau ada yang mau bersuara. Jadi biasanya kalau misalkan untuk data tersebut tuh itu tertera di spesifikasi di baterainya gitu. Makanya saya nggak cantumin soalnya emang berbeda-beda gitu spesifikasi dari baterainya. Oke, Hil. Oke. Yang kedua, berapa perbandingan jumlah data training dan data test? Mungkin Pak Dede. Ini saya menggunakan data dari Pak Irsyad ya, jadi jumlah datanya saya tidak tahu berapa jumlahnya ya. Ntar saya cari dulu barangkali ada di. Atau mungkin Pak Irsyad. Nggak tahu, saya juga lupa. Hanya tidak disebutkan di itunya, di penjelasannya. Mungkin umumnya berapa tuh perbandingannya? Kan ada umumnya. Ada yang mau ngasih masukan, umumnya berapa? Jadi tim pertama mungkin bisa ngasih masukan. Yang udah uji coba. Mangga. Mangga, Hanafi, Diana, Henny, Langgam, Trendy, Rahmadi, Pani, mungkin Adita. Berapa perbandingan jumlah data training dan tes? Kalau setahu saya itu formatnya biasa trainingnya 0,7, tesnya 0,3 sih. Nah, udah terjawab belum? Oh iya, makasih Diana. Kalau paper yang pernah dibaca bisa 8 berbanding 2. Iya, begitulah. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi?
Kayak yang lain mungkin. Ya, karena mungkin tampilannya sedikit, jadi pertanyaan sedikit. Ayo ditunggu, masih ada waktu. Yang belum bersuara, Dita, Dea, Kenny, terus siapa lagi? Trendy, belum bersuara. Sambil menunggu pertanyaan, boleh Pak, saya ini Pak. Tuh, ada tuh pertanyaan. Mana? Nggak nanya, ini cuman apa? Tadi tuh maksudnya yang high limit, low limit tuh limit apa? Besaran apa? Itu tegangan mas Randy, tegangan. Yang ini ya. Hmm. Ya itu tuh maksudnya high limit itu kayak nilai batas atas untuk menghindari tegangan overcharge gitu. Jadi kayak nilai maksimum dari baterai tersebut biar nggak overcharge itu berapa gitu, nilai limitnya gitu. Oh, ini tergantung baterainya nggak sih? Iya, Ya. iya Mas Randy, tergantung spesifikasi dari masing-masing baterai. Jadi ini tuh dipergunakan buat nanti algoritma berproteksinya gitu. Seperti itu. Ini ada pertanyaan. Ini dari Pak Hanapi ya. Mas Hanapi, data referensi untuk menentukan error tadi dari metode kolom counting ya? Ya, dari, kalau boleh lihat. Tunjuk. Pertanyaan atau pernyataan itu? Memastikan. 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 Yang bukan Bu, yang bawah Bu. Oh iya. Terus, nah ini. Iya, itu Bu. Ya. Iya, dengan metode kolom counting. Fani, kira-kira untuk kelompok ini, apakah ada penjelasan lebih tentang MIS MBC atau sudah clear di PPT kedua? Sebenarnya kalau buat manajemen arsitekturnya itu udah disampaikan semua sih di presentasi 1 sama 2. Jadi di presentasi 3 ini lebih ke progres pengembangan base-nya itu sendiri. Sama tadi sebenarnya ada sih detail dari lapisan komunikasinya di sini. Di sini karena kemarin belum sempat kebahas detail, jadi di presentasi 3 ini dibahas lebih detail mengenai lapisan komunikasi aja. Soalnya untuk komunikasi untuk lapisan lainnya tuh udah di PP1 sampai PP2 gitu. Fani. Iya, berarti udah clear. Untuk Mas Bagas, baterainya kan lead acid, sementara uji coba menggunakan lithium. Kira-kira perbedaan apa aja dari kedua jenis baterai tersebut yang akan berpengaruh? Yang pertama mungkin tadi, kalau untuk RPLA itu, penentuan kolom countingnya itu dipengaruhi oleh nilai Beckett. Sedangkan untuk yang lithium, kalau nggak salah tidak ada nilai Beckett untuk di baterai lithium. Kemudian dari batas bawah dan batas atasnya juga berbeda, sehingga mungkin nanti harus ada penyesuaian karena spesifikasinya juga berbeda gitu, nilai-nilai seperti yang disampaikan oleh Bu Hilda tadi. Mungkin ada tambahan lagi Bu Hilda? Iya, ada sih. Oke. Gimana? Ada tanggapan lagi? Pertanyaan? Boleh lihat slide error dari Arduino, Mbak? Oh ya, boleh. Yang ini, Mas.
Apa, Mas? Bagaimana? Bagaimana, Mas Randy? Tadi yang nyari di internet itu gimana tadi? Oh, ini. Iya, jadi waktu saya cari di internet itu forum Arduino, ada yang bilang juga dia juga mengalami hal yang sama. Terus katanya itu di sini error ketika komputer itu nggak ada komunikasi sama Arduino gitu. Terus katanya kan dilakukan hal ini kayak tools, board, make user have the right board gitu. Udah benar gitu untuk boardnya sendiri, untuk comnya juga, tapi tetap nggak bisa gitu. Terus ini juga make sure your USB cable is plugged in gitu. Udah dicek juga. Nah, kemungkinan besar kayaknya dari Arduino-nya mungkin. Jadi nanti mau coba beli online dulu gitu sama USB barunya. Ada yang tahu kira-kira solusinya gimana? Ya, Yang soalnya sering ngeprogram? kalau ngebaca papan sel sebenarnya bisa dari Arduino-nya tuh, tapi pas saya ngupload itu muncul hal kayak gini gitu. Mungkin pemilihan bootloader-nya di situ ada menu itunya, saya nggak tahu. Itu kan berarti kalau komunikasi serialnya berarti kalau udah bisa ngebaca nggak ada masalah kan, tapi ketika mau upload yang masalah mungkin itu bootloader-nya nggak pas atau gimana. Iya, kemarin juga udah dicoba-coba, tapi tetap gak bisa gitu, bingung. Mungkin dari USB-nya apa Arduino-nya gitu ya. Mungkin coba ini ketika upload program, pastiin TXRX-nya atau apa koneksi selain ke USB dicopot dulu mungkin. Oh, dari laptopnya. Maksudnya selain nyolok ke USB ke laptop, dia mungkin nyolok ke komponen lain. Nah, itu dicopot dulu. Jadi Arduino-nya apa tadi? Nano. Nano, ya. Kayaknya agak familiar sih ini apa masalah uploading. Bentrok gitu ya TXRX-nya. Iya, TXRX-nya mungkin Atau bentrok. mungkin serial monitornya belum di close mungkin atau ya. Atau mungkin pokoknya copot aja dulu Arduino Nano-nya dari housing-nya, dari apa papan itunya. Terus colok ke USB, upload program, terus baru lepas lagi dari USB-nya, pasang ke housing-nya lagi, Arduino-nya. Soalnya emang kalau Arduino Nano kan TXRX-nya terbatas. Oh gitu ya. Mungkin sih. Oke deh, nanti coba dicoba. Terima kasih. Ada lagi yang mau bersuara? Tadi udah cukup pas sebetulnya. Kira-kira kenapa tuh harus dicabut dari housing-nya atau dari apa tempat di mana dia berlabuh gitu kan? Karena ada kemungkinan ada komponen lain yang menggunakan komunikasi serial dari dari pin TXRX yang sama di Arduino Nano tersebut. Jadi ketika masih terhubung tuh bentrok si komunikasinya. Ya, betul. Itu salah satunya. Yang kedua, ini kayaknya ngeprogramnya dia apa nanonya itu terpasang ke modul lokalnya ya? Iya. Tuh kan? Oh, harusnya enggak ya? Kira-kira kenapa tuh? Ada yang bisa jawab? Soalnya kan bukannya ini Pak, biar dia langsung bisa ngebaca gitu Pak, papan selnya gitu nanti. Iya, ini kan lagi ngeprogram kan? Oh. Kira-kira apa jawabannya tuh, analisisnya? Atau mungkin juga ada faktor yang sama kayak di SP waktu itu, mungkin powernya nggak cukup. Nah, itu jawabannya. Oh, powernya nggak cukup ya?
powernya nggak cukup untuk ngeprogram si Arduino Nano-nya karena powernya kesedot ke komponen lain. Begitu. Jadi ada dua kemungkinannya. Satu tadi bentrok, yang kedua powernya nggak cukup untuk si Arduino Nano untuk mengaktifkan mode write-nya karena dayanya kesedot ke modul lokalnya. Dan ini modul lokalnya juga nggak dikasih power kan? Iya. Iya, jadi habis dayanya gitu. Jadi ketika mau dia nge-write, dia narik daya gede, keburu dia mati sendiri. Akhirnya nggak sinkron gitu. Jadi itu problemnya. Oh, oke. Makasih, Pak. Makasih. Nanti dicoba itunya apa? Saran-saran yang kemungkinan tadi. Ya, lanjut. Satu lagi lah pertanyaan, Mangga. Yang belum bersuara nih. Kan? Siapa yang bersuara? Belum ada, Pak. Oh, belum. Adita, Dea, Eni, belum bersuara. Ayo, diberikan kesempatan istimewa nih sebagai penutup. Mau tanya lebih lanjut lagi soal nilai Packard. Tadi bisa dapat 01,23 dari mana perhitungannya? Saya baca. Yang ini ya? Ya. Dari arti nilai 1,7 itu bagaimana interpretasinya? Jadi nilai Packard ini kalau saya baca itu dari yang Pak Irsyad itu, ini berdasarkan spesifikasi baterai dan juga dihitung dengan persamaan baterai gitu. Kalau implementasinya, jadi nilai Packard ini sebenarnya nilai maksimalnya 1. Jadi 1 itu menyatakan bahwa kondisi kapasitas baterai itu adalah ideal, jadi full charge gitu, full muatan gitu. Jadi kalau misalkan dan itu menunjukkan juga mungkin kesehatan dari baterainya. Jadi kalau nilai baterai sudah lama atau speknya sudah berkurang, nilainya akan berkurang dari 1. Jadi didapatkan nilainya lebih dari 1. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya Pak Irsyad sempat menyatakan bahwa itu karena si baterainya adalah baterai baru dan ini khusus untuk baterai yang lead acid gitu. Mungkin begitu Pak Hanafi barangkali. Mungkin nanti dicek lagi ini apa
Nilai peket kalau melebihi 1 apa artinya, kurang dari 1 apa artinya. Baik. Jadi gimana Adita mau bertanya? Atau ada yang bisa berkomentar tuh? Kalau 1,23 apa artinya? Kalau di sini juga disebutkan kalau semakin tinggi arus pemakaian yang digunakan ke baterai, berarti kapasitas baterai yang didapat digunakan akan lebih rendah lagi. Seperti itu. Nah, itu jawabannya. Coba diulangi, biar yang lain memahami. Ini saya baca aja Pak ya. Nilai peket 1,23 menyatakan bahwa semakin tinggi arus pemakaian yang digunakan ke baterai, kapasitas baterai yang dapat digunakan akan lebih rendah lagi. Gimana Hanafi? Sudah dipahami? Oke. Kayaknya Adita mau nanya tuh. Udah berkali-kali join kan? Oh iya, gimana Kak? Sinyalnya buruk katanya Pak. Jadi bertanya nggak? Join 2 biji nih Adita. Jadi gimana tuh kepada tim ini? Apa dicukupkan atau diteruskan? Terserah Kang Irsyad. Ini sih tadi 8 pertanyaan sih Kang. Mungkin apa gimana? Jadi gimana? Tergantung ini presenternya. Mungkin teman-teman ada yang lagi ditanyakan. Tuh, baru bersuara tuh. Nah, tidak. Jadi gimana kan 8 aja gitu apa gimana? Ya dilengkapi aja nanti kalau gitu. Ya udah dicukupkan aja. Oh iya, oke, nanti mungkin kami harapkan yang kurang dari episode 3 ini kami lengkapi di laporan akhirnya ya Kang. Oke, mangga ditutup aja. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan kesalahan. Terima kasih untuk saran dan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.